Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja. Ngobrol juga ibadah. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngobrol ibadahnya sama seseorang. Seseorang ini dia adalah santri, kemudian dia adalah qori, suaranya bagus, suaranya merdu. Kemudian dia seorang guru juga, terus dia pernah sekolah, pernah kuliah di salah satu universitas Islam di Jakarta. Pokoknya dia keren lah, orangnya cool. Nanti kita hadirkan di sini yang insya Allah akan memberikan kita manfaat. Oke, kita panggil saja. Nama beliau adalah Fatur Rahman, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Oke, Akang Ustadz Fatur Rahman, silahkan. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Waduh, keren ininya nih. Apa namanya? Apa itu namanya itu? Ini ikat kepala khas Bali ini. Oh, itu khas Bali malah? Khas Bali. Saya nyangkanya itu khas NTB malah. Orang NTB tapi makanya khas Bali. Tapi memang saya suka koleksi ikat kepala ya. Oh gitu, ini salah satunya ini? Ya. Oh, subhanallah. Oke, terima kasih udah datang di channel Baitul Ahad ya. Ya. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channelnya Ustadz Fatur Rahman. Ada di sini. Channel YouTube-nya adalah Mr. Fatur. Kemudian ada IG-nya juga @mrfatur_Mr_Fatur. Oke. Gimana Ustaz Fatur? Kita mulai saja apa gimana nih? Oke, siap. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, saya sudah menyediakan pertanyaan. Pertanyaan ini harus dijawab langsung. Waduh. Dan nggak boleh di skip ya. Oke, siap. Oke. Usahakan jangan ada jeda untuk berpikir. Jangan sampai susah pertanyaannya. Siap ya, 1, 2, 3. Siap. Keluarga atau teman? Keluarga. Qori atau ceramah? Qori. Doa minta ampun atau doa minta rizki? Doa minta ampun. Bahagia atau kaya? Bahagia. Oke. Bercanda atau serius nih? Bercanda. Oke. Apa nih yang harus kita bicarakan? Banyak sekali lah. Ketika pembicaraan itu diawali dengan bismillah, insya Allah akan ditulis juga sebagai ibadah, apalagi isinya itu bermanfaat. Amin. Kita langsung saja ya Ustaz Fatur ya. Siap. Pertanyaan yang pertama, apa sih doa itu menurut Ustaz Fatur? Hasil dari perjalanan hidup dari mulai kecil sampai besar, hasil dari belajar ketika di TK, di madrasah, kemudian sampai di pesantren, sampai kuliah, hingga menghasilkan sebuah hipotesa tentang sebuah doa. Silakan. Ini berat ya. Soalnya soalnya hipotesa soalnya. Tapi yang jelas, bagi saya doa itu adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah otaknya atau mahkotanya dari segala ibadah yang kita lakukan. Benar. Jadi setiap amalia kita ya harus kita tutupi dengan doa. Jadi bahkan kita bangun tidur sekalipun ya ada doanya. Betul gitu banget ya, ada doanya. Nah, itulah yang dulu yang pernah diajarkan oleh kiai kita. Kebetulan istrinya Kang Rofi ini satu santren sama satu saya. alma mater ya. Satu alma mater. Berarti satu guru satu ilmu kita ini. Satu guru satu ilmu. Makanya enggak jauh-jauh beda lah gitu kan. Benar banget. Jadi beliau bilang ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, beliau mengutip perkataan dari para ulama dan lain sebagainya, dan saya santrinya tentunya mengikuti beliau. Betul banget. Bahwa ya segala amalia apapun yang pernah kita lakukan jangan lupa kita tutup dengan ibadah. Jadi kita tutup dengan doa. Karena doa itu sangat penting, sangat urgent buat kehidupan kita. Gitu. Jadi sepintar apapun, secerdas apapun kita, kalau kita tidak berdoa, ya kita dianggap sombong, arogan. Benar banget. Kenapa? Muaranya segala amalia kita ya ke Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Oke, saya bisa simpulkan berarti doa itu sangat penting, bukan saja bagi pribadinya Ustaz Fatur, tapi bagi kita semua. Betul. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fatur kan seorang qori ya. Coba dong ta'awudz sama bismillahnya, tunjukkan suaranya. Aduh, ini langsung ditembak begini. Ya, bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Subhanallah. Bayangkan kalau kita berdoanya dengan suara seperti ini. Aduh, merintih. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, Ustaz Fatur. Siap. Pertanyaan yang kedua, ada nggak nih satu doa yang kira-kira doa itu sangat berpengaruh di kehidupan Ustaz Fatur? Doa itu kemudian menunjukkan keajaibannya. Nah, bisa nggak ditunjukkan kepada kita, di-share, diceritakan? Bagi saya pribadi bagi saya pribadi doa yang paling sangat saya ingat betul dan paling saya amalkan setiap doa, pasti saya amalkan setiap membaca doa, yaitu doa untuk kedua orang tua. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Bahkan kiai saya sekalipun menasihati begini. Saya ini guru kamu, tapi bukan apa-apa dibandingkan orang tua kamu. Subhanallah. Kalau misalnya saya bersanding dengan kedua orang tua kamu, yang pertama kamu kalau mau cium tangannya adalah orang tua kamu dari saya. Benar banget. Nah, makanya tempatkanlah doa kedua orang tua itu di paling pertama. Makanya saya biasanya berdoa setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul banget. Itu di tempat yang paling awal. Nggak boleh tertukar sama doa-doa yang lain. Ya, gitu. Karena paling utama ya untuk Paling diri kita. utama. Ya. Paling utama. Bayangkan saja bagaimana kita bisa bertemu dengan seorang guru kalau kita nggak dilahirkan oleh kedua orang tua. Betul. Gitu. Itu sangat penting sekali. Betul. Ada lagi nggak pengalaman yang menakjubkan sampai menggetarkan, misalnya tentang pengijabahannya gitu? Ya, ada satu kejadian. Apa tuh? Tadi kan saya diungkit-ungkit juga tuh masalah kuliah. Iya. Pernah kuliah di Universitas Islam. Dan itu saya kuliah hampir 6 tahun. Subhanallah, lama ya. Sebetulnya 3 tahun sudah selesai. Materi semua mata kuliah sudah selesai. Tapi 3 tahunnya ya ngalor gitu sana sini gak kelar-kelar. Sampai saya dipanggil sama dosen. Enggak. Itu 6 tahun SD atau apa? Jadi kuliah itu. Kuliah, Pak. Kuliah. Itu kuliah. Gimana? Akhirnya sampai saya minta tolong ke teman saya yang kebetulan pas itu saya di Bintaro, ya ngimamin juga di sana. Dan saya punya teman, dia umroh. Iya. Nah, saya nitip, tolonglah doakan saya depan Hajar Aswad. Depan Ka'bah biar saya lulus. Dan nggak nyampe sebulan, Kang. Saya lulus. Subhanallah. Padahal mah kuliahnya udah kayak SD ya. tapi karena didoakan di salah satu tempat mustajab ya. Iya, betul. Istajabu doa. Wah, akhirnya jaraknya berapa waktunya? Ya paling sebulan lah. Sebulan dari temannya umroh itu. Iya. Subhanallah. Tuh. Bayangin aja sebulan. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil ya pelajaran ini. Terus ada lagi nggak nih? Dan sebetulnya masih banyak yang lain juga. Kalau ceritakin panjang lebar bisa banyak banget pengalaman saya tentang doa ini yang benar. yang menarik sekali. Ya. Terima kasih Kang Batur. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Siap. Ada satu doa nggak nih yang kira-kira dari teksnya, dari susunan kata-katanya, dari sastranya gitu, yang paling disukai selain dari doa yang tadi ya kepada orang tua ya? Iya. Ada doa lainnya? Iya, ada satu doa yang saya baca juga dan ini alhamdulillah nggak ketinggalan 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini. Ya, apa tuh? Yaitu doanya Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, yaitu doanya Rasulullah untuk sahabatnya yaitu Ibnu Abbas. Betul. Beliau senantiasa nyebut muridnya, kalau kita kan muridnya, betul, tapi beliau sebut sahabatnya, betul, yaitu Ibnu Abbas, untuk menjadi orang yang sangat faqih dalam agama Islam. Benar. Dan terbukti doa beliau sangat mustajabah. Dan kita kenal Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Benar. Salah satu di antara 3 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Salah satunya adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Apa tuh doanya tadi ya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bisa artikan nggak itu, tolong di-share? Jadi kurang lebih begini, barangkali saya salah. Allahumma faqihu, ya Allah berikanlah dia kefakihan. Kefakih itu orang yang sangat dalam pemahaman tentang agama Islam. Benar banget. Fiddin, dalam agama Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang ta'wil. Kita tahu bahwa ta'wil itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pelajari dengan ya secara biasa gitu. Benar. Jadi ta'wil itu adalah petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'wil. Sip.
Itu pengertiannya. Ada juga literatur yang mengatakan bahwa kalau Allah udah mengizinkan orang itu baik, maka salah satu cirinya adalah dipahamkan untuk tahu tentang segala ilmu, yaitu faqihu fiddin. Betul, betul. Oke. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan sih ini. Tolong dong kasih kita pesan sahabat Baitul Ahad supaya ngobrol ibadah ini lebih mendapatkan pahala. Iya, nasihat ini untuk diri saya juga, bahwa setiap amaliyah apapun yang kita lakukan, ya kita harus tutup dengan doa, gitu ya. Selain kita ikhtiar, itu harus ya, ya kita harus tutup semua aktivitas kita dengan doa. Karena tadi kembali lagi, doa itu adalah mukhul ibadah. Segala ibadah yang kita lakukan harus kita tutup dengan doa. Dan nggak usah kita berpikir apakah doa kita diterima atau tidak. Iya, benar. Nah, karena itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan doa kita diterima atau tidak. Benar, Bang. Tugas kita hanyalah ya memohon, berdoa kepada Allah. Betul. Itulah obrolan kita dengan Ustadz Fatur, ya kan? Saya bilang apa? Orangnya cool, suaranya bagus, ganteng, tapi sayang udah menikah ya. Bukan sayang, masih ada sunah Rasul kan. Ya boleh juga. Boleh. Cool pokoknya. Tapi insya Allah memberikan pesan-pesan, memberikan pengalamannya tentang doa, dan saya kira sahabat Baitul Ahad pun mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya saya, Ustadz Fatur, dan para sahabat Baitul Ahad bisa mengambil dari faedah obrolan juga ibadah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Fatur. Barakallah.